sepertinya tetap pakai 6 hari ya. Sip, hanya kita seperti tadi kan konsepnya tetap menjalankan prokes 15-16 anak per satu sip. Nah, nanti jaraknya mungkin setengah jam atau 1 jam dari sip 1 ke sip 2. Karena kalau kita pakai sistem yang dari kabupaten itu 3 hari, Pak, kendalanya bagaimana kita membuat jadwal 18 kelas untuk 3 hari 11 mata pelajaran. Itu sangat sulit sekali, Pak. Karena kita pakai untuk 6 hari aja masih 1-2 orang masih terus terang aja masih kadang 1-2 orang ketabrak gitu loh, Pak. Cukup? Ya, silakan. Nah. Ini Pak Feber, ya nanti kita coba sama-sama pelajari ya terkait dengan penjadwalan ini. Saya juga mungkin mau mereka-reka juga nanti untuk kelas-kelas besar ini. Tapi untuk sementara ini mereka begini Pak Feber ya, misalnya untuk hari Senin sampai Rabu ya, hari Senin sampai Rabu ini dengan jadwal yang sudah Pak Feber buat itu dilaksanakan proses pembelajaran khusus untuk siswa nomor absen ya, nomor urut 1 sampai 15 misalnya gitu ya. Misalnya. Nah, kemudian untuk siswa nomor 16 sampai 30 misalnya itu melaksanakannya pada hari Kamis sampai dengan Sabtu. Nah, jadwalnya tentunya sama Pak, jadwal pelajarannya. Sama, jadi Pak Feber tidak perlu membuat dua jadwal gitu, cukup satu saja. Jadi jadwal itu bisa dipakai untuk shift pertama dan shift yang kedua. Maaf Pak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Gimana? Bagaimana saya harus merampingkan jadwal yang harusnya 6 hari menjadi di 3 hari untuk 11 mata pelajaran? Oke. Ya oke, nanti karena kebetulan SMP 1 ini binaan saya, nanti lebih lanjut kita bicarakan ini Pak ya. Karena kita kalau membahas khusus untuk ini tentu kan ada beberapa alternatif ya, Nanti ya mungkin hasil olahan saya, olahan Pak Feber sendiri, jika memang ditemukan formula yang bagus, ini juga akan diinformasikan ke yang lain. Misalnya Pak Har untuk ILP ya, ILP mungkin kelasnya besar juga Pak Har ya. Betul. Nah, misalnya mengalami hal yang serupa nanti, Pak Har kan juga komunikasi gimana Pak ya, untuk SMP 1 ada formula nggak tuh untuk pembuatan jadwalnya. Nah, nanti kita diskusikan bersama gitu. Nanti ada pilihan atau mungkin SMP 1 belum ketemu juga, nanti kita nanya ke Pak Har, bagaimana Pak Har untuk SMP ILP? Adakah formula yang bagus untuk penjadwalannya, untuk perampingannya seperti apa yang dikatakan Pak Feber? Demikian Pak Feber ya. Iya Pak, cuma usulan sementara mohon izin Pak, karena bagaimanapun kan kita tetap harus koordinasi supaya tidak terkesan walaupun tadi kita dibuat kebijakan tersendiri, tapi tetap harus koordinasi dengan dinas dalam hal ini Pak Yana dengan Pak H. Kalau dalam pemikiran saya Pak, 2 shift itu, jadi kita jalan Senin sampai hari Sabtu, ya Senin sampai Sabtu. Shift 1 Senin sampai Sabtu, tapi dia misalnya nomor 1 sampai nomor 16, oke, misalnya dia 3 jam pelajaran, setelah itu mereka pulang, 1 jam berikutnya akan masuk shift kedua, gitu Pak. Kalau menurut saya yang paling cepat bisa saya terapkan SMP 1 supaya benar-benar praktis seperti itu Pak. Pak, bisa saya gabung Pak? Saya tambahkan, sebentar ya, saya tambahkan dulu ya, saya tanggapi Pak Feber ya. Oke, baik Pak Feber, hasil rapat rakor kami kemarin Pak, saya masih ingat betul. Kepala dinas tidak mengizinkan sekolah buka double shift pagi dan siang. Ini yang harus kita garis bawahi Pak. Ya, karena anak kalau sudah terlalu siang di atas jam 2 untuk pembelajaran secara kognitif hasilnya juga kurang memuaskan. Dan itu berisiko untuk terkumpulnya anak-anak Pak. Nah, anak-anak akan bergerombol karena anak-anak belum datang, belum pulang yang shift pertama, shift kedua saya yakin mereka sudah gerombol walaupun itu kondisi di luar sekolah. Ya. Maka untuk SMP 1 Pak Feber, Pak Narayana,
menggunakan seperti yang Pak Yana sampaikan tadi, misalnya Senin, Selasa, Rabu, ya untuk anak nomor 1 sampai 16 misalnya, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu untuk anak nomor 17 sampai 32. Perampingannya Pak Weber, perampingannya karena sehari toman 3 jam, bagilah jam itu secara proporsional. Dan ini yang terpenting, guru menggunakan KIKD darurat itu hampir 50% dipangkas, Pak. Ya, pemerintah juga sudah menghitung itu KIKD darurat itu jauh sekali bedanya dengan KIKD yang kondisi normal. Makanya dengan pembagian yang proporsional, mudah-mudahan ya tidak keteter guru, dan itu pun masih dibantu dengan daring, Pak Weber. Iya, Pak. Masih melaksanakan pembelajaran daring, jadi tidak artinya materi itu tidak sepenuhnya harus disampaikan pada saat tatap muka, tidak. Ya. Baik Pak, maaf saya ini mau konfirmasi. Berarti ini harus tidak, gini pertimbangan saya begini Pak. Kita hanya dikasih 3 hari, oke? Berarti kalau sehari 3 jam, 9 jam. 9 jam ini kalau kita buatkan jadwal 11 mata pelajaran yang harusnya dia itu kan 40 jam. Taruhlah per 2 atau 30 menit. Buat kami kurikulum itu sangat berat. Kalau membuatnya benar-benar settle, misalnya nih jam 1 jam 7.30 sampai jam 8 ini ngaturnya itu supaya benar-benar ini agak ini sih Pak. Ya, perlu kerja ekstra Pak Weber. Ya, perlu kerja ekstra. Saya yakin Pak Weber mampu kok. Ya, saya yakin Pak Weber bisa melaksanakan. Dan itu tadi Pak Weber dan Bapak Ibu semuanya, kurikulum yang digunakan kurikulum darurat, bukan kurikulum normal. Kalau kurikulum normal, sekabakan Pak. Ya, tapi adanya kurikulum darurat ini memungkinkan kita, walaupun tidak tercapai 100%, ya, memungkinkan kita untuk mencapai KIKD yang sudah disusun di kurikulum darurat. Dan itu sekali lagi tidak hanya diberikan pada saat tatap muka, tapi pada saat daring. Ya, nah materi-materi yang dianggap tidak terlalu sulit itu bisa disampaikan pada saat daring. Nah, yang materi-materi yang dianggap sulit bisa diberikan pada saat tatap muka terbatas. Saya yakin gurunya mampulah untuk menganalisis konteks dari materi-materi itu. Gitu ya, Pak Weber ya. Oke Pak. Nah, saya yakin Pak Weber mampu bisa. Ya. Walaupun dengan 9 jam per minggu, 11 mata pelajaran, yang tadinya 42 jam memapel, sekarang kalau 9 itu paling sekitar 16-17 mapel, turunnya jauh ya, ke 20 jam pelajaran. Ya. Oke, silakan aja. Tapi saya yakin Pak Weber bisa melakukan semua itu. Itu kembalikan Pak Yana, terima kasih. Oke, baik Pak Weber. Ingat tidak pada awal daring dulu Pak Weber? Pada awal penerapan pembelajaran daring, barangkali kepanikan Pak Weber juga kalau boleh dikatakan panik. Kalau dikatakan panik, sama dengan saat sekarang ini menghadapi PTM terbatas. Karena waktu itu dengan adanya daring membuat grup-grup, alangkah banyaknya, bagaimana ribet sekali dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah kita berkoordinasi ditemukan formula yang sampai saat ini kan diterapkan. Ternyata ada solusinya dan bisa berjalan dengan baik dan terkontrol. Begitu pula dengan PTM terbatas ini, kita coba dulu minggu pertama, nanti dievaluasi kekurangannya apa, lalu kita bisa perbaiki untuk minggu berikutnya. Kemudian saya sambung dan informasi Pak Haryono terkait dengan masalah akun belajar.id.